Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Kristi Angelin Haryanja, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar di TK Pangudiluhur Santo Valentinus Surakarta. Bapak dan Ibu, dalam dunia pendidikan, kita mengenal trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Namun, pendidikan yang pertama dan utama adalah keluarga. Keluarga memiliki komitmen seumur hidup terhadap anak-anak mereka. Tetapi, jika keluarga dan masyarakat hanya menggantungkan sepenuhnya tugas pendidikan kepada sekolah, tentu saja apa yang menjadi tujuan pendidikan tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Sebagai seorang guru di PAUD, khususnya di TK Pangudiluhur Santo Valentinus, saya menyadari bahwa pendidikan tidak dapat digantungkan sepenuhnya kepada sekolah. Anak usia dini belajar secara alami melalui pengalaman konkret dan lingkungan sekitar terdekatnya, yaitu keluarga. Saya membaca situasi awal yang terjadi di sekolah saya. Baru 40% saja orang tua yang terlibat aktif dengan kegiatan anak-anak mereka di sekolah. Kemudian, komunikasi yang terjadi antara guru dan orang tua masih merupakan komunikasi satu arah, belum berupa dialog, apalagi kolaborasi. Hal lainnya yang terjadi adalah kami melihat anak-anak belajar dengan antusias di sekolah. Tetapi di rumah, pendidikan ini belum berkesinambungan, sehingga apa yang diperoleh anak-anak tidak dapat secara konsisten dilanjutkan di rumah. Namun di sisi lain, kami juga melihat potensi yang sangat besar dari orang tua. Hanya saja belum menemukan cara yang efektif agar peran orang tua dapat menjadi daya dukung yang bertumbuh bagi sekolah. Melihat kondisi ini, saya menggagas sebuah program yang saya beri judul Sekolah Istimewa, Kemitraan Pembelajaran bersama Orang Tua sebagai penguatan pembelajaran mendalam dalam menghadapi tantangan kehidupan masa kini. Pelaksanaan program Sekolah Istimewa dilakukan secara bertahap selama 1 tahun ajaran, melalui beberapa fase, yaitu pengenalan, pelibatan, kolaborasi, dan refleksi. Fase yang pertama adalah fase pengenalan, di mana sekolah menyampaikan dan menyamakan visi serta membangun kepercayaan bersama mitra, yaitu orang tua. Sekolah juga menghadirkan narasumber ahli untuk membekali orang tua tentang pola asuh dan pendampingan bagi pendidikan anak. Dalam pertemuan ini, kami menyusun komitmen bersama antara guru dan orang tua. Fase yang kedua adalah fase pelibatan, di mana orang tua menjadi mitra aktif pembelajaran. Pada fase ini, kami mengajak orang tua untuk terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan tematik di sekolah, seperti orang tua mengajar, family project, dan kelas orang tua. Untuk semua kegiatan-kegiatan ini, orang tua memenuhi kehadirannya di sekolah, mendampingi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Bahkan mungkin juga menjadi pengganti guru untuk mengajar kepada anak-anak. Di sini terjadi bonding yang semakin kuat antara orang tua dan anak. Dan anak juga merasa bahwa pembelajaran itu bisa diperoleh dari siapa saja dan di mana saja, bukan hanya terbatas di dalam kelas ataupun oleh guru-guru saja. Fase yang ketiga yaitu fase kolaborasi. Pada kegiatan ini, sekolah dan orang tua dapat menyatukan pengalaman anak baik di rumah maupun di sekolah dengan berbagai kegiatan, seperti Gallery of Learning,
Anak dan orang tua dapat menyusun hasil karya dan memamerkannya dalam kegiatan-kegiatan tematik. Bisa juga dengan mini budaya, seperti yang pernah kami laksanakan, yaitu grebek sekaten di Valentinus. Dalam kegiatan mini sekaten ini, orang tua tidak saja hanya hadir di sekolah untuk menyaksikan putra-putri mereka, tetapi terlibat langsung dalam kegiatan ini mulai dari proyek awal kegiatan ini dimulai, hingga menjadi bagian dari pelaksana kegiatan mini sekaten ini. Fase yang terakhir adalah fase refleksi, di mana bagian ini menjadi evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pada akhir semester, guru dan orang tua dapat melakukan dialog reflektif, sehingga dapat ditemukan bahwa anak menjadi semakin percaya diri. Orang tua juga semakin memahami cara memotivasi anak tanpa paksaan. Serta guru dan orang tua mendapatkan wawasan baru tentang perkembangan anak yang berguna untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Halo Samuel. Samuel, kalau misalnya mama sama papa datang ke sekolah untuk mengajar Samuel sama teman-teman, bagaimana perasaan Samuel? Senang. Kenapa senang Samuel? Bahagia Kenapa bisa bahagia Samuel? karena ditemani sama mama papa. Oke, karena diajarin mama papa ya Samuel ya? Ya. Aku senang kalau berkegiatan sama mama papa. Senang karena mama papaku mengajar di sekolah sama temanku. Saya Natalia sebagai orang tua murid di KB TK Pangudiluhur Santo Valentinus. Kami sangat mengapresiasi pihak sekolah yang menerapkan pembelajaran secara mendalam, yang mencakup pendekatan secara mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Kami melihat bahwa pembelajaran saat ini tidak hanya fokus pada pencapaian akademik saja, tetapi juga pengembangan secara karakter dan kesadaran secara menyeluruh atau holistik. Kami sebagai orang tua siap terus mendukung dan menjadi mitra sekolah dalam pembelajaran mendalam ini. Harapan kami dengan kolaborasi yang erat antara pihak sekolah dan keluarga, dalam hal ini orang tua, anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. KB TK Pangudiluhur Santo Valentinus saat ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Agar kegiatan dapat lebih bermakna, maka berbagai kolaborasi kami lakukan dengan pihak ketiga. Salah satunya adalah bermitra berkolaborasi dengan orang tua peserta didik. Kemitraan ini sungguh sangat mendukung dan menghidupi kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Orang tua berperan dalam kepanitiaan dan mendukung kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan bersama anak-anak. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik yang sungguh sangat menghidupi kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Program sekolah istimewa ini membuktikan bahwa kemitraan antara keluarga atau orang tua dengan sekolah dapat memperkuat pembelajaran mendalam bagi anak usia dini. Anak tidak hanya belajar tentang angka dan huruf saja, tetapi belajar tentang makna hidup, kasih sayang, tanggung jawab, kerjasama, dan ketangguhan menghadapi perubahan zaman. Pembelajaran yang terbaik tidak hanya terjadi di ruang kelas saja, tetapi juga terjadi di dalam hati yang saling terhubung antara anak, sekolah, dan orang tua.